Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah berkati kami hari ini. Tuhan sudah sertai kami selama semalaman. Kami boleh bangun pagi dalam pertolongan Tuhan. Kami boleh beraktivitas sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami taruh hidup kami dalam pengasihan Tuhan. Biarlah Allah terus menyertai kami di hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kami renungkan biarlah menjadi pedoman hidup kami untuk kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita masih belajar tentang Naaman yang berlanjut dari topik yang sebelumnya. Naaman akhirnya datang kepada raja karena ada pemberitahuan dari budak perempuannya untuk datang ke nabi di Samaria. Dia disuruh ke sana dan dia pun menyampaikan kepada rajanya, dan raja pun menyampaikan surat. Dia datang kepada Raja Israel, lalu Raja Israel merespon dengan berbeda, memandang secara negatif, tetapi Nabi Elisa memanggil Naaman untuk datang kepada Naaman. Nah, waktu datang kepada Naaman, Naaman datang ke sana, waktu Naaman datang ke Nabi Elisa mengutus orang untuk menghadapnya. Nabi Elisa tidak datang sendiri menghadapi Naaman. Dia menyuruh orang untuk mengatakan, kau mandilah di Sungai Yordan 7 kali gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Naaman menjadi gusar. 2 Raja-Raja 5 ayat 9-14. Naaman gusar. Naaman jengkel karena tidak didatangi oleh Elisa dengan pola pikir Naaman. Harusnya dia gini. Harusnya dia datang kepada aku, memanggil nama Tuhannya, lalu menggosok-gosokkan tangannya di lukaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari peristiwa ini kadangkala jika kita masuk dalam situasi sulit, kita punya pola pikir sendiri untuk mengatasi situasi itu. Kadang kita memang ngomongnya bergantung kepada Tuhan, tetapi Tuhan disuruh mengikuti maunya kita. Tuhan disuruh mengikuti apa yang kita inginkan, pola yang kita mau pakai. Tuhan, aku punya masalah gini loh Tuhan. Tolong dong Tuhan, caranya kayak gini Tuhan. Tolong dong Tuhan, selesaikan masalahku dengan cara ini Tuhan. Tolong dong Tuhan. Betul kita berdoa kepada Tuhan, tetapi sebenarnya kita sedang mencoba mengajak Tuhan untuk mengikuti pola kita. Bapak Ibu ingat peristiwa Tuhan Yesus berdoa di Getsemani? Dia menyampaikan pergumulannya, tetapi ada satu kalimat, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Ini poin penting. Biarlah dalam menghadapi situasi sulit dalam hidup kita, datanglah kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua, biarlah Tuhan yang mengelolanya sesuai dengan maunya Tuhan masalah kita itu. Bagaimana dia menyelesaikannya, bagaimana dia mengatasinya, biarlah sesuai dengan cara Tuhan saja. Jangan kita yang mengatur Tuhan. Jangan kita yang mengatur caranya sesuai dengan maunya kita. Nah, aman kan gitu. Kenapa dari sungai ini aja? Emang di tempat kita ini sungainya jelek-jelek, lebih bagus dari Sungai Yordan justru. Dia bilang gitu. Lalu bagus sih argumen asisten-asistennya. Argumen dari anak buahnya Naaman. Dia bilang gini, kalau kamu disuruh yang sukar, bapak disuruh yang sukar, mau kan? Oh iya pasti mau lah. Nah itu kan. Kadang-kadang kita kalau sedang bergumul, disuruh yang sukar kita mau. Tapi disuruh yang gampang kita tidak mau. Kita punya pola sendiri. Kita memaksa pola kita untuk dilakukan oleh Tuhan. Padahal Tuhan itu sedang mengaturnya untuk hal yang lebih sederhana. Mari kita belajar mengikuti maunya Tuhan. Karena dia lebih tahu yang terbaik bagi kita. Dia lebih tahu yang terbaik untuk kita lakukan, untuk kita nikmati. Tidak usah memaksa maunya kita. Kadang-kadang kita ini lebih ribet daripada maunya Tuhan, maunya kita ini. Saya pernah ada di situasi mencoba memaksa maunya saya.
Suatu ketika saya sekitar tahun awal-awal menjadi tunanetra, ada sebuah tawaran yang baik, ya, sepertinya rohani. Dibilang begini, datanglah ke tempat itu, ya, datanglah ke tempat itu untuk berdoa, didoakan. Benar kan didoakan? Bagus ya, didoakan. Datanglah untuk didoakan. Nah, saya datang kepada seorang senior hamba Tuhan. Saya bilang, Pak, tolong antar saya ke sana. Bagus kalimatnya. Kalau kamu masih mau menyembah Yesus dan melayani Yesus, saya tidak akan antar. Tapi kalau kamu sudah mau menyangkal Yesus, saya akan antar. Saya kaget kalimat itu. Lalu saya bertanya, kenapa Pak? Ya itu memang berdoa, tapi berdoa bukan dengan cara kita, memakai kuasa gelap. Saya langsung diam. Secara manusia ingin disembuhkan. Kan bisa saja saya berargumen, ya tapi kan saya berdoa. Saya kan berdoa. Yang penting sembuh kan? Itu menghalalkan segala cara. Karena kuasa gelap yang dipakai. Dalam konteks Elisa ini dan Naaman ini, Elisa jadi suruh hal yang sederhana. Naaman disuruh hal yang sederhana, tapi Naaman tidak mau karena alasannya tidak ada sungai lain kah? Mungkin sungai Yordan itu tidak lebih baik dari sungai-sungai yang di kotanya Naaman. Lalu anak buahnya bilang itu, yang suka aja mau Bapak lakukan, mau. Tapi kenapa ini tidak mau? Dan puji Tuhannya, mujizat terjadi karena Naaman taat. Di awalnya Naaman menggunakan pola pikirnya, berpikir bahwa Elisa harus melakukan ini sesuai dengan maunya dia. Tetapi waktu berargumen bersama anak buahnya, dia disadarkan. Dan apa yang dia lakukan yang kedua, dia mau taat sehingga terjadi mujizat. Dia mau taat dengan maunya Tuhan, prosesnya Tuhan. Dia mau taat dengan cara yang Tuhan tentukan melalui Nabi Elisa. Dan dia menikmati kesembuhan. Begitu juga dengan kita. Belajarlah taat. Jangan memaksakan pola pikirmu yang terbatas ini dengan pola pikir Tuhan yang luas. Jangkauannya luas pola pikir Tuhan itu. Caranya banyak dan luas. Pola pikir kita terbatas. Belajarlah untuk taat. Naaman karena ketaatannya dia menikmati kesembuhan yang dari Tuhan. Untuk menikmati kesembuhan yang dari Tuhan, jangan memaksa pola pikirmu. Untuk menikmati mujizat dari Tuhan, jangan memaksa apa yang kau inginkan untuk Tuhan lakukan. Tapi yang kedua, untuk menikmatinya, belajarlah taat. Ikuti alurnya Tuhan, ikuti maunya Tuhan. Jangan memaksakan pola pikirmu untuk Tuhan lakukan. Ikuti maunya Tuhan. Tunduklah kepada maunya Tuhan. Belajarlah merespon untuk tunduk dan taat kepada maunya Tuhan. Jangan pernah tidak taat. Taatlah kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan. Jangan memaksakan pola pikirmu, jangan memaksakan apa yang kau mau untuk Tuhan lakukan. Tapi ikutilah apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan hari ini. Ajarilah kami menjadi pribadi-pribadi yang taat. Pribadi-pribadi yang setia melakukan firman Tuhan. Tunduk kepada maunya Tuhan. Tidak memaksakan pola pikir kami yang terbatas untuk Tuhan lakukan. Tolong kami Tuhan Yesus. Ajari kami seperti Naaman. Walaupun di awal kami berargumen, tetapi akhirnya kami mau taat. Tolonglah Tuhan, ampuni kami dan ajarlah kami taat dan setia. Terima kasih Yesusku, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, lanjutkan aktivitasmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untukmu semua, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin.